Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cudara Anzora, NIM 2001011050. Di sini saya akan ngeresum materi tentang perkawinan percampuran atau perkawinan beda kewarganegaraan dan agama. Perkawinan campuran berasal dari dua kata, yaitu perkawinan dan campuran. Menurut bahasa ialah sesuatu yang bergabung atau tercampur atau kombinasi peranakan atau bukan dari keturunan asli. Menurut istilah ialah perkawinan campuran, yaitu sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 57. Perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan Indonesia. Menurut pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan juga bahwa bagi orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan istri atau suami dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Menurut perkawinan percampuran menurut hukum Islam atau perbedaan kewarganegaraan. Terkait dengan hukum Islam, Taufiqur Rahman dalam bukunya yang berjudul Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar Agama di Indonesia menegaskan bahwa pendapatnya bahwa di dalam Al-Quran dan hadis tidak pernah ditemukan penjelasan tentang perkawinan tersebut dan dianggap tidak menjadi suatu permasalahan dalam hukum Islam asalkan sekutu dan seimbang, maka perkawinan dengan siapa saja dapat dilakukan bagi kedua belah pihak untuk menikah. Syarat sah perkawinan campuran atau perbedaan kewarganegaraan dalam hukum positif. Sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku atau yang telah ditentukan menurut hukum masing-masing pihak. Sahnya perkawinan harus berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Yang kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, perkawinan perbedaan antar agama menurut hukum perkawinan di Indonesia. Terdapat tiga penafsiran terkait dengan hukum perkawinan dalam konteks perbedaan agama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penafsiran bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan undang-undang tersebut ditegaskan bahwa perumusan pasal 2 ayat 1 tidak ada lagi perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan tersebut.
Yang kedua, perkawinan antar agama. Perkawinan antar agama itu sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran. Alasannya ialah pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitik beratkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Ini berarti pasal mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan, juga mengatur dua orang yang berbeda agama. Dan yang ketiga, perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam undang-undang perkawinan, sehingga persoalan perkawinan beda agama dapat dirujuk pada peraturan perkawinan campuran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.